Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang kelima dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. I'tiqad yaitu keyakinan, akidah, dan i'tiqad diambil dari kata aqada yang artinya adalah mengikat. Yang dimaksud dengan akidah adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mengikat hati kita sehingga dia tidak bergerak kemana-mana, dan itulah keyakinan dia. Dan i'tiqad atau akidah ini terbagi menjadi dua. Ada al-aqidah yang sahihah dan ada diantaranya adalah aqidah yang al-batilah. Nah, aqidah yang sahihah adalah aqidah yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Ini adalah keyakinan yang benar, bersumber dari sumber yang benar. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan hadis, karena itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah SWT dialah yang mengabarkan kepada kita tentang keyakinan-keyakinan yang benar tadi melalui Al-Quran dan hadis. Dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para pendahulu kita yang telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah akidah yang benar. Dan di sana ada akidah yang batilah. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang digunakan oleh sebagian orang untuk mengikat hatinya, tapi dia tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Nah, yang ingin disampaikan oleh beliau di sini adalah akidahnya siapa? Akidahnya al-firqah an-najiyah. Beliau mengatakan i'tiqadul firqatin najiyah. Akidah dan keyakinan firqah artinya adalah kelompok. Ya, kelompok yang bagaimana sifatnya? Kelompok yang najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari, pertama adalah selamat dari perpecahan. Mereka tidak menyempal dari jalannya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dan kelompok ini adalah yang akan selamat dari nerakanya Allah SWT. Sehingga dinamakan dengan an-najiyah, kelompok yang selamat. Diambil dari mana? Diambil dari hadis, di mana Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya perpecahan umat menjadi 73 golongan. Kemudian beliau mengatakan kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka. Perpecahan masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Berarti ada satu ini yang selamat dari perpecahan dan mereka selamat dari nerakanya Allah SWT. Kemudian beliau mengabarkan bahwasanya golongan yang selamat ini mereka adalah orang-orang yang menetapi jalan beliau dan juga jalan para sahabatnya, sehingga dinamakan mereka ini sebagai golongan yang selamat. Semuanya ada 73 firaq, tapi 72 firqah terancam dengan neraka. Adapun satu firqah, maka merekalah yang selamat. Sehingga kelompok ini dinamakan dengan al-firqatun najiyah. Ini adalah golongan yang selamat. Di sana ada firaq al-halikah, aliran-aliran yang binasa, dan di sana ada al-firqah an-najiyah. Nah, kita mau ngambil akidahnya siapa? Kalau kita mengambil akidah firaq tadi, maka ya tempat ancamannya adalah sebagaimana dalam hadis kulluha finnar. Itu kalau kita mengambil akidah mereka, akidah Khawarij, akidah Mu'tazilah, akidah Murji'ah. Tapi kalau kita mengambil akidahnya firqatun najiyah, maka insyaallah kita akan selamat dan kita akan nanju, kita akan selamat sebagaimana firqatun najiyah mereka selamat. Yang akan beliau sampaikan dalam kitab ini bukan akidahnya firaq, aliran-aliran yang sesat tadi, tapi yang akan beliau sampaikan adalah akidah dari firqatun najiyah, kelompok yang selamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Taib. Al-mansurah, dan mereka adalah golongan yang mansurah, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah SWT. Diambil dari hadis juga. Nabi SAW mengatakan yang maknanya la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansuratan la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran,
Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Kemudian beliau mengatakan mansuratan, mereka akan senantiasa ditolong. Kenapa mereka ditolong? Karena mereka berada di atas kebenaran. Orang yang berada di atas kebenaran, istiqamah, menyebarkan al-haq, berarti dia menolong Allah. Dan orang yang menolong Allah, dialah yang akan ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah SWT akan menolong kalian dan menjadikan kalian istiqamah di atas agamanya. Akan senantiasa ada di antara umat ini segolongan mereka atau sekelompok mereka yang berada di atas kebenaran. Mereka lah yang ditolong oleh Allah SWT. La yadhurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Tidak akan memudarati mereka orang yang meninggalkan mereka. Ketika mereka butuh pertolongan, manusia meninggalkan, enggak peduli dengan nasib mereka. Maka ini tidak memudarati mereka. Yang akan menolong mereka Allah. Kemudian juga wala man khalafahum, dan orang-orang yang menyelisih mereka juga tidak akan memudarati mereka. Senantiasa ditolong oleh Allah dimanapun mereka berada. Diberikan istiqamah di tengah-tengah fitnah hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, yaitu diutusnya angin yang apabila dihirup oleh seorang yang beriman maka dia akan meninggal dunia. Berarti kalimat al-mansurah di sini juga diambil dari hadis. Golongan inilah yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam akidah mereka. Tentunya kita ingin mempelajari tentang akidah golongan yang selamat ini dan golongan yang ditolong oleh Allah ini, supaya kita ditolong oleh Allah, supaya akidah kita ini sama dengan akidah mereka, sehingga kita ditolong oleh Allah sebagaimana mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ila qiyamis sa'ah, akidah al-firqatun najiyah al-mansurah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi maksud dengan datangnya hari kiamat di sini bisa diartikan yang pertama ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai dekatnya datangnya hari kiamat. Menjelang, ya bukan pas hari kiamat ketika ditiup sangkakala yang pertama, tidak, tapi menjelang terjadinya qiyamus sa'ah. Kenapa demikian? Karena yang akan menghadapi qiyamus sa'ah hanyalah orang-orang kufar. Meskipun bukan semua orang kafir, tapi yang saat itu menghadapi qiyamus sa'ah mereka adalah kufar. Mereka adalah syirarul khalq indallah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, adapun seorang muslim maka dia tidak akan menemui qiyamus sa'ah. Allah SWT akan mencabut, yaitu dengan rahmatnya, mencabut nyawa mereka sebelum datangnya qiyamus sa'ah. Jadi yang dimaksud dengan ila qiyamis sa'ah adalah sampai menjelang datangnya hari kiamat. Dan ini menunjukkan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah akidah yang tsabitah, akidah yang kokoh. Dia tidak akan berubah dimanapun dia, kapanpun dia, sampai menjelang hari kiamat, sampai firqah najiyah yang mereka yang terakhir diambil nyawanya oleh Allah SWT, akidahnya sama dengan akidah firqah najiyah yang sekarang masih hidup, karena dia berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Taib. Dan ada yang mengartikan ila qiyamis sa'ah di sini adalah ila qiyamis sa'ati mautihim, yaitu sampai kematian mereka. Allah alam, yang pertama itu yang lebih jelas menurut saya, yaitu sampai mendekati hari kiamat. Dan ini sesuai dengan yang ada dalam hadis tadi, yaitu hatta ya'tiya amrullah, sampai datang diutus angin, yang barang siapa di antara orang beriman yang menghirup angin tadi dia akan meninggal dunia. Sebutkan dalam hadis, ya bahkan seandainya ada seorang yang beriman masuk ke dalam gunung, niscaya angin tadi akan mengikuti. Artinya ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang beriman saat itu, sekecil apapun iman dia akan meninggal dunia dengan sebab menghirup angin tadi. Ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini adalah nama lain dari al-firqah an-najiyah, nama lain dari at-taifah al-mansurah, golongan yang selamat, golongan yang ditolong tadi. Siapa mereka? Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ada isyarat bahwa sifat dari golongan yang selamat dan tertolong tadi, mereka adalah ahli di dalam sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi adalah jalan Rasulullah. Jalan hidup Rasulullah SAW adalah Islam. Sehingga sunnah di sini adalah Islam itu sendiri. Islam adalah jalan hidup Rasul, dan itulah jalan hidup kita. Ahlus sunnah adalah orang yang ahli di dalam Islam ini. Kenapa mereka bisa dinamakan dengan ahli? Ahli ini adalah orang yang paling dekat dengan sesuatu. Ada seorang Arab misalnya mengatakan hadhihi ahli,
isyarat kepada anaknya, kepada istrinya. Kenapa dinamakan ahli? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ahli waris artinya adalah orang yang paling dekat, dan dia adalah pewaris. Dialah yang berhak untuk mewarisi harta seseorang. Nah, ahlus sunnah, kenapa dinamakan dengan ahlus sunnah? Karena mereka sangat dekat dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. Bukan hanya sekedar mengaku saya adalah muslim, tapi mereka getol dalam mempelajari Islam itu sendiri. Ya, ditelusuri oleh mereka, dipelajari akidahnya, dipelajari fikihnya, sampai ada yang terus mengembangkan ilmunya, belajar tentang usul fikih, belajar tentang bahasa yang digunakan. Ini adalah sifat ahlus sunnah. Dan mereka bukan hanya mempelajari, tapi mereka juga dekat dari sisi pengamalan. Ya, mereka bukan hanya masalah akidah yang mereka amalkan, tentang tata cara sholatnya, bagaimana cara berpakaian mereka perhatikan, bagaimana mereka bermuamalah dengan orang lain juga mereka perhatikan. Ingin benar-benar mempraktikkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan hanya sekedar pengakuan atau hiasan saja, tapi benar-benar mereka praktekkan. Mereka adalah ahlus sunnah. Berarti kenapa mereka selamat dan kenapa mereka ditolong? Karena sifat ini. Karena mereka ahli dalam sunnah, ilman wa amalan, baik ilmu maupun amalan. Wal jamaah, dan mereka adalah ahli al-jamaah. Asalnya ahli sunnah wa ahli al-jamaah. Yang dimaksud dengan jamaah ini adalah masdar. Al-jamaah artinya adalah al-ijtima'. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah artinya adalah ahlu sunnah wal ijtima'. Mereka adalah ahli dalam persatuan. Kenapa dinamakan dengan ahli dalam persatuan? Karena mereka menjaga persatuan umat Islam. Itu persatuan mereka di atas jalan Nabi SAW. Mereka firqah. Mereka adalah sebuah kelompok. Mereka adalah sebuah golongan. Tapi mereka adalah golongan Nabi SAW yang terus berkumpul bersama Nabi SAW, menetapi jalan beliau sampai mereka meninggal dunia. Sehingga mereka lah orang-orang yang menjaga persatuan. Berbeda dengan aliran-aliran yang menyimpang ke kiri dan juga menyimpang ke kanan. Mereka berarti tidak sabar untuk berjalan di atas jalannya Rasul. Maunya berpecah belah, maunya berpisah-pisah. Sehingga di sana ada ahlus sunnah wal jamaah, dan di sana ada ahlul bid'ati wal furqah. Karena bid'ah ini berarti mengharuskan adanya perpecahan. Adapun sunnah, kalau semua kita mengamalkan, maka ini akan membawa kita kepada persatuan. Jadi orang yang sebenarnya menjaga persatuan Islam, menjaga persatuan kaum muslimin adalah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti akidah mereka inilah yang akan kita pelajari. Akidah firqah yang selamat, dan mereka lah yang ditolong oleh Allah, dan mereka adalah orang yang ahli di dalam sunnah, dan mereka lah yang menjaga persatuan umat. Akidah mereka yang akan kita pelajari di dalam kitab ini. Baik, apa akidah mereka yang menjadikan mereka memiliki sifat-sifat yang mulia seperti itu? Akidah mereka itu intinya adalah pada rukun iman yang 6. Akidah mereka dari sekian banyak masail, dari sekian banyak permasalahan dalam masalah akidah, maka ini intinya adalah pada rukun iman yang 6. Sehingga beliau mengatakan di sini, i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman dengan kebangkitan setelah kematian, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah rukun iman yang 6 yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, kemudian setelahnya Allah mengatakan wa ilaihil masir. Berarti disebutkan 5 rukun iman ditambah dengan rukun iman yang ke-6, yaitu yang disebutkan oleh Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang keharusan kita untuk beriman dengan takdir.
Dan keenam rukun iman ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, yaitu hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang laki-laki. Beliau mengatakan, wa akhbirni anil iman, dan kabarkan kepadaku tentang masalah iman. Kemudian Nabi SAW menjawab, antu'mina billah, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iya. Itu adalah dalil yang menunjukkan tentang rukun iman yang 6 ini. Jadi rukun iman yang 6 ini adalah inti dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga tidak heran ketika misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menulis kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang beliau tulis di situ? Yang beliau tulis di situ adalah penjelasan dari rukun iman yang 6. Demikian pula Syekh bin Baz, ya, kalau tidak salah beliau juga mengarang sebuah kitab, ya, judulnya Al-Aqidah Shahihah wa ma yudadduha, akidah yang benar dan apa yang bertentangan dengannya. Beliau juga bahas penjelasan tentang rukun iman yang 6. Jadi inti dari akidah kita umat Islam adalah pada rukun iman yang 6 ini. Sehingga kalau kita ingin mengajari akidah kepada orang lain, maka ajarkanlah kepada mereka rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah yang di dalamnya ada iman kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah, kepada nama dan juga sifat Allah. Kemudian beriman dengan malaikat, bahwasanya malaikat ini ada, dia adalah makhluk Allah yang memiliki sifat, baik sifat yang maknawi maupun sifat yang khalqi. Maka kita beriman dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Kemudian juga kita beriman dengan kitabnya, bahwasanya Allah SWT menurunkan kitab kepada manusia lewat para rasul yang di dalamnya ada petunjuk. Ada di antaranya yang diberitahukan kepada kita tentang namanya, ada di antaranya yang tidak diberitahukan kepada kita tentang namanya. Kita yakini bahwasanya kitab tersebut yang paling akhir adalah Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya ini adalah dimansukh dengan Al-Quran. Wajiban kita adalah beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Beriman dengan para rasul, bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada manusia, dan masing-masing umat diutus kepadanya rasul. Dan kewajiban kita adalah beriman secara global, dan Allah mengutus para rasul, ada di antara yang diberitahukan kepada kita namanya, dan ada di antaranya yang tidak diberitahukan kepada kita. Maka yang diberitahukan kepada kita, kita tetapkan namanya. Dan adapun beriman dengan Rasulullah SAW, maka ini beriman secara terperinci, karena kita diperintahkan untuk mengikuti syariat beliau. Kemudian juga beriman dengan hari akhir, yaitu beriman dengan seluruh apa yang terjadi setelah kematian, baik azab kubur maupun nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kepada mahsyar, hari dikumpulkannya manusia, dihisabnya manusia, kemudian sampai masuknya manusia ke dalam surga dan juga neraka. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk, dan bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, dan Allah menulis segala sesuatu, dan tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian juga bahwasanya segala sesuatu adalah dengan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah penjelasan secara singkat dari beriman dengan 6 perkara ini. Baik. Tadi disebutkan oleh beliau di sini wal ba'tsi ba'dal maut, dan beriman dengan kebangkitan setelah kematian. Dan dalam lafaz yang lain wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Yang beliau datangkan di sini adalah satu lafaz di dalam sebuah riwayat. Ada memang di sebagian riwayat disebutkan wal ba'tsi ba'dal maut, yaitu beriman dengan kebangkitan setelah kematian. Dan di dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW kedatangan sebuah rombongan utusan, ya utusan dari sebuah kabilah, maka beliau SAW memerintahkan kepada mereka dengan 5 perkara. Apa 5 perkara tadi? Adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan beriman dengan kebangkitan setelah kematian. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang-orang kafir saat itu mereka mengingkari kebangkitan setelah kematian. Nah, kalau kebangkitan setelah kematian saja diingkari, apalagi pengumpulan, hisab, surga dan neraka. Bangkit saja tidak.
Ya, karena ini adalah inti dari pengingkaran itu semua, sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, beriman dengan kebangkitan. Karena ketika sudah beriman dengan kebangkitan, berarti dia konsekuensinya ada di sana hisab, di sana ada hasab dan seterusnya. Baik, makanya di sini beliau menggunakan lafaz ini, wal ba'tsi ba'dal maut. Baik. Kemudian beliau menjelaskan di sini, wa minal imani billah, di antara beriman kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Beliau mengatakan wa minal imani billah, di antara iman kepada Allah. Setelah beliau menyebutkan secara global, maka beliau ingin menjelaskan sekarang tentang rukun iman yang pertama. Namun yang beliau jelaskan pada rukun iman yang pertama ini tidak secara keseluruhan. Beliau tidak berbicara terlebih dahulu tentang rububiyah, kemudian uluhiyah, tapi langsung berbicara tentang masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Mengatakan wa minal imani billah, di antara iman kepada Allah. Dan setelahnya beliau akan berbicara tentang iman kepada nama dan juga sifat Allah secara panjang lebar. Dimulai dengan kaidah secara umum. Dan ini bagusnya kitab beliau, dan seperti yang sudah kita sebutkan, bahwasanya ini kitab adalah kitab yang sangat bernilai dan sangat berharga. Beliau memulai dengan kaidah secara umum bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, mereka memahami nama dan juga sifat Allah. Akan beliau sebutkan kaidahnya secara umum, kemudian setelah itu akan diperinci dengan menyebutkan satu persatu dari sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.